Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Adapun gangguan pencernaan yang terjadi pada sistem pencernaan yang pertama, GERD atau gastroesophageal disease adalah jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju kerongkongan. Hal ini disebabkan adanya melemahnya katup atau bagian kerongkongan. Normalnya katup ini akan menutup seluruh makanan masuk ke lambung. Namun pada penderita GERD katup tidak bisa menutup dengan sempurna sehingga membuat asam lambung naik ke kerongkongan. Yang kedua, tukak lambung. Tukak lambung merupakan luka yang terjadi pada dinding lambung. Jenis gangguan pencernaan ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang ketiga, batu empedu. Batu empedu merupakan contoh gangguan pencernaan yang terjadi akibat cairan empedu mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Yang keempat, IBS atau Irritable Bowel Syndrome adalah sekumpulan ciri-ciri gangguan pencernaan, termasuk sakit perut, perubahan buang air besar yang setidaknya terjadi 3 kali per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Gejala lainnya ialah kembung, diare, sembelit, dan munculnya lendir pada feses. Selanjutnya, pada pencernaan manusia memiliki 2 proses. Yang pertama, secara mekanik. Nah, secara mekanik di sini proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditelan sampai menjadi seperti bubur. Dan yang kedua, secara kimiawi. Proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pada sistem pencernaan. Jadi dalam melaksanakan tugasnya sebagai sistem pencernaan itu dia disusun oleh beberapa organ. Berikut kita bahas. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Jadi mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Nah, di dalam mulut ini ada gigi dan lidah serta bagian-bagian yang lain yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Organ selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Nah, saat menelan makanan secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot yang ada di saluran pencernaan. Jadi, pada gerakan peristaltik ini, otot-otot saluran pencernaan akan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung atau biasa dikenal dengan ventriculus. Jadi, makanan yang sudah hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut dengan chyme atau chyme dalam bahasa Inggris dan akan menuju lambung. Berbicara tentang lambung, kita pasti mendengar tentang asam lambung. Nah, makanan di dalam lambung ini
akan dicerna secara kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Namun, di dalam lambung tidak hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, tetapi juga masih terjadi proses pencernaan secara organ. Selanjutnya adalah usus halus. Jadi usus halus itu merupakan salah satu organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap makanan-makanan tersebut agar siap dipakai di sel-sel tubuh. Usus halus sendiri itu dia terdiri dari 3 bagian, dikenal dengan usus 12 jari atau duodenum, yang berfungsi melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Bagian kedua adalah usus kosong atau jejunum. Jadi usus ini sebagai tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Dan terakhir adalah usus absorpsi atau ileum. Ini merupakan bagian dari usus halus yang berfungsi sebagai tempat penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Organ pencernaan yang kelima adalah usus besar. Jadi usus besar ini merupakan sebuah organ yang memiliki ukuran jauh lebih pendek dibandingkan dengan usus halus. Jadi fungsi dari usus besar sendiri itu adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk keluar dari tubuh kita. Organ yang terakhir adalah anus. Jadi anus ini merupakan bagian terakhir dari organ pencernaan kita. Jadi organ anus ini dia berfungsi untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Jadi mungkin itu saja yang dapat dipaparkan oleh kami. Jadi pada intinya di sini untuk menghindari penyakit-penyakit sistem pencernaan seperti yang dijelaskan di awal, kita harus bisa untuk menjaga sistem pencernaan kita, mulai dari organ-organnya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh kita, dan memperbaiki pola hidup kita agar organ-organ pencernaan kita pun selalu sehat dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.